Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat R91. Pada kesempatan ini admin bakal membahas dinamika Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024. Pembahasan ini berdasarkan informasi dari media pemberitaan yang kini telah menjadi konsumsi publik. Menjelang tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Provinsi pada 27 Agustus 2024, sejumlah figur di Sulawesi Selatan gencar melakukan komunikasi politik terkait kendaraan politiknya untuk berlaga di panggung demokrasi 5 tahunan itu. Dan beberapa figur telah didukung oleh partai politik untuk didaftarkan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pemilu 2024 terdapat 10 partai politik yang berhasil menempatkan kadernya di kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 10 parpol itu mengisi 85 komposisi keanggotaan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Nasdem 17 kursi, 2. Golkar 14 kursi, 3. Gerindra 13 kursi, 4. P3 8 kursi, 5. PKB 8 kursi, 6. PKS 7 kursi, 7. Demokrat 7 kursi, 8. PDIP 6 kursi, 9. PAN 4 kursi, 10. Hanura 1 kursi. Adapun figur yang telah bermunculan namanya dalam bursa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut: 1. Andi Sudirman Sulaiman. Andi Sudirman Sulaiman merupakan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018 hingga 2023. Dan pada 10 Maret 2022, beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Sulawesi Selatan sisa masa jabatan 2022 hingga 2023. Jelang tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan dalam Pilkada 2024, Andi Sudirman Sulaiman telah mendapat dukungan dari Partai Demokrat, Nasdem, PAN, dan Hanura untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan periode 2024 hingga 2029. Andi Sudirman Sulaiman dikabarkan bakal didampingi Fatmawati Rusdi sebagai calon wakil gubernur. Seperti diketahui, di DPRD Provinsi, Demokrat memperoleh 7 kursi. Sedangkan Nasdem memperoleh 17 kursi. PAN memperoleh 4 kursi. Begitu juga Partai Hanura memperoleh 1 kursi. Total kursi ketiga partai pendukung bakal pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusdi sebanyak 29 kursi. Dengan begitu, jumlah kursi tersebut telah melampaui syarat minimal ambang batas kursi persyaratan untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. 2. Dani Pomanto. Dani Pomanto merupakan wali kota Makassar periode 2014 hingga 2019 dan periode 2021 hingga 2026. Jelang tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan dalam Pilkada 2024, Dani Pomanto mendapatkan dukungan dari PDIP, P3, dan PKB untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan periode 2024 hingga 2029 berpasangan dengan Azhar. Seperti diketahui, di DPRD Provinsi, PDIP memperoleh 6 kursi. Sedangkan P3 8 kursi dan PKB 8 kursi. Total kursi keseluruhan ketiga partai tersebut 22 kursi. Jumlah kursi tersebut telah melampaui syarat minimal kursi untuk mendaftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, sehingga telah memenuhi syarat. 3. Nurdin Halid. Nurdin Halid merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kapasitas yang dimilikinya sebagai elit partai beringin itu, berpotensi untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan periode 2023 hingga 2029. Pasalnya, untuk maju sebagai calon gubernur, harus mendapatkan dukungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi setempat. Sedangkan Golkar memiliki 13 kursi di DPRD Provinsi setempat. Artinya hanya membutuhkan 4 kursi dari partai politik yang bersedia berkoalisi untuk memenuhi syarat mendaftar di KPU mendatang. Hanya saja, setiap partai politik tidak mengedepankan ego, melainkan mengedepankan hasil survei. Siapa yang memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei terhadap kadernya, maka partai politik mengusung kader tersebut. Jika hasil survei menunjukkan Nurdin Halid memiliki elektabilitas baik, maka berpotensi diusung oleh partai berlambang beringin itu. 4. Andi Iwan Darmawan Aras.
Andi Iwan Darmawan Aras merupakan politikus Gerindra yang menjabat sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2014. Jelang tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Agustus 2024, Partai Gerindra menjagokan Andi Iwan Darmawan Aras sebagai kader internal untuk maju berkompetisi sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan, berkaitan dengan siapa pendampingnya. Gerindra mengatakan akan menunjuk dari kader partai politik yang berpotensial menang. Seperti diketahui, di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Gerindra memperoleh 13 kursi. Sedangkan syarat untuk didaftarkan ke KPU sebagai pasangan calon, minimal partai pengusung memperoleh 13 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan begitu, Partai Gerindra masih membutuhkan dukungan 4 kursi dari partai lainnya untuk mengantarkan kadernya di KPU dalam rangka pendaftaran pasangan calon. 5. Adnan Puriceta Ihsan. Adnan Puriceta Ihsan merupakan Bupati Goa selama 2 periode, yakni periode 2016 hingga 2021 dan periode 2021 hingga 2026. Beliau juga sebelumnya merupakan anggota DPRD Sulsel selama 2 periode, yakni periode 2009 hingga 2013 dan periode 2014 hingga 2015. Jelang tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Adnan Puriceta Ihsan telah memberikan sinyal untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan melalui harapan mendapatkan restu dari Golkar agar diusung merebut kursi gubernur Sulawesi Selatan. Jika Golkar memberikan rekomendasi, maka Adnan Puriceta Ihsan memiliki modal 14 kursi dan masih membutuhkan 3 kursi lagi agar persyaratan untuk didaftarkan ke KPU Provinsi terpenuhi. 6. Ilham Arif Sirajuddin. Ilham Arif Sirajuddin merupakan mantan wali kota Makassar periode 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Sebelum memangku jabatan wali kota Makassar, beliau menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 1999 hingga 2004. Jelang tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, beliau telah mendapatkan surat tugas dari DPP Golkar untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. Pemberian surat tugas tersebut bertujuan untuk mengukur elektabilitas Ilham Arif Sirajuddin. Jika surveinya tinggi, maka partai berlambang pohon beringin itu bakal merekomendasikan sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. Pemberian surat tugas tersebut bertujuan untuk mengukur elektabilitas Ilham Arif Sirajuddin. Jika surveinya tinggi, maka partai berlambang pohon beringin itu bakal merekomendasikan sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. 7. Indah Putri Indriani. Indah Putri Indriani merupakan Bupati Lu Utara selama 2 periode. Periode pertamanya adalah di tahun 2016 hingga 2021. Dan periode keduanya yakni 2021 hingga 2026. Indah pernah juga menjadi Wakil Bupati Lu Utara periode 2010 hingga 2015. Politikus Golkar ini memiliki jabatan strategis di Partai Besutan Surya Paloh itu, yakni Ketua DPD 2 Golkar Lu Utara. Beliau mengaku kepada publik bahwa dirinya telah mendapatkan surat tugas dari Ketua Golkar untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan periode 2024 hingga 2029. Pemberian surat tugas tersebut oleh partai berlambang beringin itu yakni bertujuan melihat elektabilitas Indah Putri Indriani. Jika hasil surveinya tinggi, maka Golkar akan merekomendasikan sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. 8. Taufan Pawe. Taufan Pawe merupakan wali kota Parepare selama 2 periode yakni periode 2013 hingga 2018 dan periode 2018 hingga 2023. Beliau juga merupakan Ketua DPD 1 Golkar Sulsel. Jelang tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, beliau telah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan periode 2024 hingga 2029. Pemberian surat tugas tersebut bertujuan untuk mengukur elektabilitas Taufan Pawe. Jika hasil surveinya tinggi, maka Golkar bakal merekomendasikan sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. 9. Andi Fahsar M. Padjalangi. Andi Fahsar M. Padjalangi merupakan politikus Golkar yang menjadi Bupati Bone selama 2 periode yakni 2013 hingga 2018 dan periode 2018 hingga 2023.
Beliau juga merupakan Ketua DPD 2 Golkar Bone, menjelang tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan pada 27 Agustus 2024. Andi Fahsar M. Jalangi masuk dalam bursa Pilkada 2024 potensial bakal calon gubernur Sulsel. 10. Andi Muhammad Bausawama Panyuki. Andi Muhammad Bausawama Panyuki merupakan mantan Pangdam 14, Hasanuddin. Beliau adalah salah satu tokoh daerah yang santer disebut-sebut berpotensi menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan pada Pilkada 2024. Nah, itulah pembahasan mengenai dinamika Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 di Sulawesi Selatan. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.